Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunan turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah
Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, dan akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu, Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail, anaknya, disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Nerliana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Galatia 5. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, apakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi,
Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita saling gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Sarma. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Disunat Jibril. Silakan Pastor Paul. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, saudara ya. Kalau Anda hatikah dengan pengharapan yang tulus hatimu, saudara ya. Nah, ini saya jadi kayak pakai kimono ya mau tidur, saudara ya. Bukannya jadi kayak Santa Claus, jadi kayak kimono mau tidur. Sudah gitu, sekarang matanya sudah 5 watt lagi, sudah ngantuk. Luar biasa memang. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat Natal. Ya, saudara ya. Semangat Natal. Hadiah Natal menanti. Saudara, judulnya disunat Jibril, saudara ya. Kalau Anda tanya, Muhammad sunat enggak? Oh, disunat sama Jibril, saudara. Ya, karena di dalam hadits tidak seorang pun pernah melihat itunya gunungnya Muhammad, saudara ya. Nggak pernah, karena selalu ditutup. Jadi nyulatnya gimana? Jadi disunat sama Jibril. Ya. Maksa pokoknya kudu disunat tanpa mengerti makna dari sunat. Ya, tanpa mengerti makna dari sunat, saudara ya. Banyak orang sunat, ya, ya termasuk kami, anak-anaknya papi saya itu disunat dulu itu ya, karena takut sama orang Islam. bukan karena percaya sama Islam sama Muhammad, tapi karena takut. Dan kalau ada apa-apa gegeran lagi, gorok-gorokan, sembelihan, dibuka celananya, ya kan, hidungnya udah botak, udah elang botak. Si Waisi disunat. Kalau si Waisi dulu sunat karena saya dulu pikirnya sunat itu sehat gitu ya, kesehatan demi kesehatan. Nah, terus si Waisi disunat. Lama-lama saya ngerti ternyata sunat itu bukan masalah sehat, nggak ada urusannya dengan kesehatan. Tinggal dicuci, dibuka, waduh, kulupnya sudah dipotong, jadi elang botak kamu, elang botak. Pinggir-pinggirnya kan ada rambutnya elangnya Amerika itu loh, saudara. Elangnya Amerika itu kan
ini ada rambutnya gini, kepalanya botak gitu kan. Elangnya sih Mas dibotak. Aduh, udah terlanjur ya, ya bilang udah botak. Aduh. Tapi intinya saudara ya, sunat itu penting saudara ya. Sunat itu penting bagi orang-orang di zaman Israel kuno. Karena memang untuk kesehatan ya. Di zaman itu sedikit air, tidak ada antibiotik. Jadi selain kamu tidak boleh gonta-ganti pasangan, ya enggak ya, tidak boleh gonta-ganti pasangan itu sebabnya kamu tidak boleh berzina, ya. Juga harus disunat supaya bersihnya gampang sehingga tidak mudah terkena penyakit kelamin. Orang satu bangsa kalau udah kena penyakit kelamin, Eropa itu pernah dilanda sipilis, saudara ya, wabah sipilis. Gara-gara mereka keliling dunia kemana-mana, mencelok di sana-sana ya kan, burung kakak tua mencelok di mana-mana, kan begitu saudara ya. Nah, akhirnya ya, penyakit sipilis itu merajalela ya. Yang mati itu banyak saudara. Sampai 500 tahun nggak ada obatnya, sampai di Eropa itu banyak orang bentuk kayak monster. Ya. Karena sipilis itu kan kalau sudah parah mukanya mengalami ini kan, mengalami perubahan bentuk kan, kayak monster gitu kan, badannya, mukanya, tangannya, wah semua bisa ngeri ya. Kalau udah ngelihat apa itu film-film Eropa itu yang zaman kuno itu orang yang serem-serem itu kan, mitos-mitos itu karena sipilis itu saudara ya. Dan anak itu bisa kena sipilis kalau orang tuanya sipilis terus sampai melahirkan anaknya bisa kena sipilis lagi sehingga terjadi mengalami malformasi tadi ya, kelainan bentuk makanya itu ya, jadi serem-serem begitu. Ingat itu yang pengkhianatnya yang di film 300 Spartan itu kan aneh kan itu kan, nah, itu bisa kena sipilis juga bisa itu ya, bisa kena sipilis. Ngeri ya, nggak ada obatnya. Dan zaman itu belum ada antibiotik sampai ditemukannya penisilinnya. Baru sipilis bisa diberantas sampai sembuh ya saudara ya. Wah itu ngeri ya, 500 tahun saudara Eropa itu kena sipilis nggak bisa sembuh. Ya dikutuk, kayak kena kutuk itu ya. Nah tetapi yang paling luar biasa saudara, kita jadi mengerti kenapa harus disunat dulu. Karena memang untuk supaya bersih. Selain supaya bersih, supaya saudara apa? Anda selain disunat, Anda tidak boleh poligami, tidak boleh gonta-ganti pasangan. Ya, makanya setelah Eropa bertobat, mereka menjadi negara yang kuat karena nggak banyak yang kena penyakit kelamin. Ya, itu ya, serem ya, saudara ya. Nah, saudara, jadi sunat itu menjadi lambang apa? Menjadi lambang dikhususkan, kita dibersihkan, disucikan. Sunat itu menjadi penting di zaman itu. Ya, supaya ini menjadi orang yang khusus, orang yang sehat, orang yang baik, orang yang sudah dibersihkan. Ya, dibersihkan, jadi bersihkan. Tapi sunat itu harus dari bayi, bukan sudah besar baru disunat. Ya, yang 14 tahun baru disunat itu cuma Ismail, saudara. Ya, tetapi anak-anaknya Ismail disunat enggak. Ya, anak-anaknya Ismail orang Midian, ya, orang Midian itu nggak disunat, saudara. Ya. Ya, karena mereka tidak disuruh sunat. Yang disuruh sunat itu cuma yang tinggal di perumahan yang menerima janji Abraham, warisi sunat. Ya. Kalau Ismail, anak-anaknya Esau disunat nggak? Enggak. Orang Midian, anaknya Ketura sunat nggak? Ya, kalau tinggal sama Abraham, ya. Tapi begitu anak-anaknya dari Midian, nggak disunat, saudara. Makanya yang menandakan mereka bukan sunatnya, tapi bulan-bulanannya, anting-anting bulan-bulan yang dengan dewa bulan sabit itu. Nah, sunat ini menjadi masalah besar, saudara ya, dari zaman Abraham sampai dengan zamannya Yesus. Setiap saat selalu diributin masalah sunat. Mau perang ributnya sunat, mau apa ributnya sunat, saudara.
Ya, karena untuk menandakan orang ini boleh ikut perjanjian Abraham harus dengan sunat. Kalau nggak sunat, kamu bukan saudara. Ya, kalau nggak sunat, kamu bukan saudara. Kalau saya, Pak Harto, Andika, ya kan, Pak David, kita lambang persaudaraannya pakai ini, saudara stempel Hello Kitty, saudara ya. Kalau orang Yahudi dengan sunat, kalau kita pakai stempel tato Hello Kitty. Bukan begitu maksudnya, saudara ya. Tapi itu yang membuat satu ikatan, samaan. Kalau mati cuma dibuka, udah sunat, berarti orang Israel. Nggak disunat, berarti dia lagi perang sama orang Filistin, berarti orang Filistin. Oh, ini berarti orang Amalek. Begitu sunat, berarti ini orang kita. Ya. Kalau orang-orang Ismail, ya pakai anting bulan-bulanan. Nah, jadi itu menjadi penanda primordial. Ya, kita ini saudara, sebangsa dengan sunat. Ya. Kemudian, saudara ya, tradisi sunat itu sampai ke zamannya Yesus. Dan di zamannya orang Kristen. Orang-orang Kristen ini banyak yang orang pagan. Maka orang-orang pagan ini perlu disunat nggak? Nggak perlu. Tidak perlu lagi disunat. Karena dia pagan. Sunat itu adalah sebuah identitas. Identitas keyahudian. Identitas sebuah bangsa. Ya, eksistensi sebuah bangsa. Beda, ya, dengan orang-orang non-Yahudi. Dia bukan bangsa Yahudi. Kamu tidak perlu mendirikan negara untuk orang Yahudi. Menganggap ya, saudara ya. Sunat itu adalah identitas sebuah bangsa. Ya, secara urufiah. Sunat itu menjadi identitas sebuah bangsa. Makanya orang Yahudi harus disunat. Nggak ada yang namanya disunat oleh Jibril, nggak ada, saudara. Nggak ada orang Yahudi disunat sama Jibril, itu nggak ada. Kalau kelainan itu gimana, Pak? Sudah sampai nggak, tetap harus ditoreh. Ya, misalnya dia kelainan hipospadia itu kan, kayak Muhammad itu kan hipospadia itu. Tetap harus digores, saudara. Karena harus ada kulit katan yang harus dikorbankan, yang dilepas. Jadi sedikit apa, ya cuma 1 senti, cuma setengah senti, ya harus dipotong kulitnya itu. Memang itu tradisinya seperti itu. Jadi nggak ada istilah disunat sama Jibril ya, saudara ya. Nggak ada, saudara. Kalau itu memang ngada-ngada ya, disunat Jibril itu mengada-ngada, saudara. Terlalu ngapusi lah. Hari kemarin ada yang ngaku-ngaku disunat Jibril. Siapa yang ngaku-ngaku sunat Jibril nih? Wah, seperti mengada-ngada ya, saudara ya. Nah, kalau kita orang Kristen, identitasnya kita apa, saudara? Identitasnya menjadi seorang Kristen. Trinitas, Pak. Nah, ya itu salah, itu, saudara. Identitasmu menjadi seorang Kristen itu bukan karena Trinitas. Identitasmu menjadi seorang Kristen bukan karena Natal 25 Desember. Identitasmu menjadi seorang pengikut Yesus itu adalah ketika hatimu yang disunat. Ya, sehingga tidak ada kotoran-kotoran lagi. Aletheia itu adalah hati yang disunat, saudara ya. Aletheia, murni hatimu, saudara. Karena dari kemurnian hati kamu bisa mau apa-ngapain bisa. Ya, dari kemurnian hati itulah maka janji-janji Tuhan itu bisa jelas, clear. Jelas, clear ya, clear. Kalau hatimu tidak murni, kamu nggak bisa dengar suara Tuhan jelas, itu nggak bisa, saudara. Kenapa? Berisik. Ya, karena berisik. Kalau hatimu tidak murni, kamu tidak bisa mendengar, membedakan yang benar dan yang salah. Hatimu kudu murni. Itulah sunat hati. Makanya, bahkan di dalam perjanjian lama, di dalam Ulangan 30 itu ya, ada sunat hati, saudara. Bukan cuma sunat fisiknya, sunat hatinya. Nanti kalau kamu sudah pergi ke ujung bumi, diserahkan ke ujung bumi, kamu nanti akan dikumpulkan, kamu harus disunat hatinya. Bukan sunat fisiknya saja, tapi sunat hatinya, saudara. Ajaib ya. Artinya, kalau orang-orang Yahudi, karena mereka sangat katam dengan Torah, lalu mereka mencari pembenaran.
Saya berapa kali suka tak tegur tuh ya, kalau orang konsultasi sama saya, kamu tuh kan mau cari, kamu kan nanya, ya. Kalau kamu nanya, saya jawab. Kamu jangan berusaha mencari pembenaran. Diiyain dulu, ya. Kecuali kamu mau tanya teknisnya. Tapi kamu jangan eyel-eyelan. Apalagi dengan pertanyaan yang sama, kamu ulang sampai 5 sampai 10 kali. Itu namanya kamu lagi nyari saya salah ngomong. Ya kan? Banyak orang mendengar firman Tuhan karena dia mau cari pembenaran. Ya, dulu saya pernah cerita ya, sepupu saya itu dia ditekan sama ibunya, suruh menikah sama orang lain, ya, gara-gara pacarnya dia itu Jiong, ya, dia itu sionya kelinci, pacarnya sionya naga, ya, pacarnya terlalu cantik sudah, terlalu cantik ya, pramugari. Jiong mati nanti, wah, itu dia cari pembenaran. Kita bisa ya ditengking dalam nama Yesus. Oh, bisa ditengking dalam nama Yesus. Saya bilang begitu. Saya nggak ngerti kalau dia itu lagi ada larangan dari orang tuanya, tidak boleh menikah sama ceweknya itu ya, gara-gara Jiong mati itu ya. Wah, terus saya bilang, lah, kamu mau menikah sama ini? Iya. Udah kumpul kebo segala macam. Kenapa kamu harus menikah sama dia? Saya tanya ya. Ya, saya sudah cinta sama dia. Yakin? Waduh, pokoknya dengan segala perdebatan itu ya. Dia kemudian baru cerita kalau dia dilarang sama mamahnya menikah sama itu. Oh, dasarnya apa? Karena Jiong lah begini. Kan bisa ya nanti ditengin dalam nama Yesus. Loh, kamu percaya enggak? Oh, percaya. Loh, kalau kamu percaya harus ada buktinya. Kamu percaya itu buktinya apa? Kamu harus dibaptis, kamu harus mengalami ini. Ya kan saya sudah dibaptis dulu di gereja Katolik. Ya enggak apa-apa. Ya kamu percaya enggak pokoknya? Percaya. Ya enggak apa-apa. Kalau kamu mau percaya. Tapi intinya dia mau cari pembenaran supaya dia boleh menikah sama gadisnya ini, saudara. Bukan mau mencari kehidupan. Mulai ya tiap hari dia datang, saya ketemu ngobrol. Lama-lama saya ngerti, nih ya bro, kamu itu sedang mencari pembenaran. Hati-hati kamu nanti. Ya sampai sekarang nggak tobat, saudara. Dasarnya mau cari pembenaran, tok. Sampai sekarang ya itu sudah 25 tahun yang lalu cerita itu ya. Bukan 25, seumuran Wesley lah itu ya. 23 tahun yang lalu. Sudah 23 tahun yang lalu cerita itu, saudara ya. Seumuran Wesley itu pokoknya. Sampai sekarang dia belum bertobat. Dan dia menikah sama orang lain ya, saudara ya. Karena dia mencari pembenaran. Nah, firman Tuhan, ketika kamu dengar, itu kebenaran firman Tuhan, kamu bisa nggak ngerti, saudara. Nggak mengerti ya sama sekali kebenaran firman Tuhan. Walaupun sudah di depan mata, sudah diajarin tiap pagi, dan hati kamu kotor. Ya, makanya harus disunat hatinya itu. Ya, supaya dibersihkan hatimu itu, keluarkan kotoran-kotoran itu, saudara. Hatimu kudu lurus, kudu benar. Ya, kalau hatimu tidak lurus, tidak benar, ya, maka kotoran itu kan tetap tinggal. Dan harus ada tandanya bahwa kamu sudah disunat. Sebagai kamu adalah tanda milik secara rohani, milik dari Tuhan secara rohani. Harus disunat. Disunat sama Jibril, Pak, nggak ada. Kamu disunat hatimu. Ada tanda, yaitu apa, saudara? Hati itu pernah disembelih. Sakit ketika Anda mempersembahkan korban. Ya kan? Hati yang remuk itu kan tidak mau pandang hina, katanya kan, Mazmur 51, ayat 12-14. Korban bakaran yang harum baunya adalah hati kita, saudara, yang disembelih. Itu sunat itu. Sakit hatimu ketika kamu merelakan rugi, ketika kamu merelakan, kamu harus mengampuni, ketika kamu harus membiarkan ikhlas. Ya kan? Itu sakit, sedih. Tapi kamu tahu, karena kamu punya tujuan. Nanti lama-lama hatimu murni dengan sendirinya. Karena kemurnian hati itu nggak bisa munafik. Banyak orang, oh hatiku tetap murni. Kita menjaga hati, berusaha menjaga hati kita dengan kemurnian. Tetapi hanya dengan hati yang ikhlas itu kamu bisa tetap murni. Kalau kamu ikhlas hatimu, rela,
A willing spirit, katanya Daud ya, Mazmur 51 ya. The willing, hati yang rela, hati yang oke, mau Tuhan. Untuk dibentuk, hati yang mau belajar, hati yang mau untuk mengalah, hati yang mau ikhlas. Itu saudara ya. Masalahnya kita suka nggak ikhlas, nggak bisa. Itu sunat hati itu adalah hati yang ikhlas. Pertobatan itu ya, sunat hati itu kan pertobatan, adalah hati yang ikhlas. Bahkan ketika kita masuk dalam lembah pencobaan, menuai apa yang kita tabur, hal yang buruk, kita harus dengan ikhlas, jangan ngelawan. Jadi kalau ada sekarang lagi dalam masa pencobaan karena buah dari hawa nafsumu yang salah, ikhlas, jangan dilawan lagi, jangan ditutupi lagi, dilawan lagi. Nahan diri saudara, ikhlas. Ya udahlah, kalau memang Tuhan mau hancurkan saya, itu saya belajar itu dan saya sharing sama Anda, itu saya ngalami. Tuhan, jadi saya waktu itu sudah pasrah saudara ya, sudah salah semua. Tuhan, kalau memang harus hancur-hancurlah Tuhan. Kalau hancur-hancurlah apapun Tuhan yang terjadi, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting aku sama Tuhan. Sikap hatinya benar saudara, ikhlas, habis-habisan, remuk saudara ya. Nah, dari situlah kemudian Tuhan murnikan hati saya. Ya, aletheia mulai. Kalau sudah aletheia, sudah murni begitu, wah enak saudara. Kamu bisa membedakan ini suara Tuhan apa suara hatimu sendiri, suara keinginanmu sendiri. Karena hatinya polos. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Hati yang suci itu hati yang sudah disunat, bukan titiknya yang disunat. Makanya dalam Galatia 5 dikatakan, kalau kamu disunat, maka sia-sialah pengorbanan Kristus bagimu. Karena kamu mengejar ritualnya. Akhirnya kamu kan terjebak dalam ritual. Itu ceritanya ritual, sunat titik itu saudara ya. Mengejar ritual, tanda-tanda lahiriah. Jangan. Kamu kejarlah tanda yang rohani itu. Hakikat dari kebenarannya. Kalau Anda mengejarnya, ritualnya, ya tidak ketemu. Makanya sia-sia pengorbanan Kristus bagimu ketika kamu disunat secara ritual fisik. Ketika kamu ibadahnya dengan ritual, maksudnya begitu. Tetapi ibadahmu itu adalah di rohmu, di jiwamu. Hati yang benar, sedekah yang benar, sikap hati yang benar, yang membuahkan, ya tadi Galatia 5 ayat 22-23, buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri. Ada buah roh. Karena hatimu murni. Jadi kalau kita dalam pencobaan, bilang sama Tuhan, Tuhan apapun terjadi Tuhan, yang penting jangan lepaskan aku dari kasih-Mu. Cobanya selesai sendiri. Kalau kamu ngotot, wah begini-begini, aku harus gini, emosi ya. Masa saya kalah? Nggak mau, saya nggak mau kalah. Akhirnya kamu kalah, nggak lepas-lepas. Masa saya dikentutin, masa saya dihina, saya nggak terima. Saya nggak mau gini, saya nggak mau begitu, nggak mau ngalah, saudara. Hatimu tuh pokoknya kudu menang-menangan. Saya ketemu ya banyak orang Kristen yang saya libas ini orang ini ya, saya libas. Orang Kristen kok senang libas orang lain? Senengnya libas orang lain. Itu kamu belum ikhlas tuh. Oh ini masalah prinsip Pak, harga diri. Kamu berarti belum ikhlas. Berarti hatimu belum bersih. Orang-orang seperti ini merasa dirinya sudah paling bersih, paling benar, paling jujur. Tapi saya jamin, hatinya tidak suci, saudara. Saya jamin itu. Orang-orang yang masih saya libas. Wah, Anda masih punya pahit. Itu kepahitan hatimu, itu racun. Makanya nggak murni. Makanya harus ikhlas ya. Ikhlas. Tahu nggak sih kata ikhlas? Rela. Tahu nggak sih rela? Berarti kamu rela rugi. Ya, rela kamu dirugikan. Ya sudah kalau harus terjadi Tuhan. Bukan berarti kamu dipukulin diam aja, bukan. Tapi kalau sudah terjadi ya sudah diikhlaskan gitu loh. Kalau belum terjadi ya dicegah. Kalau sudah terjadi, sudah terlanjur jangan dibales. Begitu maksudnya. Ya udah ikhlaskan. Udah.
Tapi kalau belum terjadi ya dicegah, ya kan? Jangan orang mau nipu kamu terang-terangan, ya gimana udah mau nipu ya udah aku jangan, udah orang memperkosa kamu, perkosalah aku, oleh PP. Bukan, kalau belum terjadi dicegah. Kalau sudah terjadi diikhlaskan, berdamai. Itu namanya ikhlas, rela, ya. Oh sudah difitnah, gak usah harus mencak-mencak, gak usah panas, gak usah jengkel, misu-misu. Difitnah ya sudah, ikhlasin. Oh, kamu ngomong gak benar, gak ngomong sedikit aja, salah ngomong sedikit aja. Ini harga dirinya masih dicicil. Berarti kamu belum ikhlas. Ya, kamu belum sunat hati. Bagaimana kamu mau next step lanjut selanjutnya? Itu saja kamu belum, hati ini saja masih kotor, belum disunat. Makanya datang sama Tuhan Yesus, ya, biar Roh Kudus menyunat hatimu, biar Jibril menyunatmu, saudara, ya, disunat hatinya. Ya kamu harus merelakan, ya, bahwa pencobaan itu yang akan menyunatmu, disunat melalui pencobaan-pencobaan dalam hidupmu. Ikhlaskan, ikhlas lagi, sudah ada ditipu, ya udah nggak usah dibales. Fokus kita bangun kerja, nggak usah mikir nanti mau ngejar, mau menjarakan orang itu, nggak usah. Kalau kamu difitnah, nggak usah mikir membales, nggak usah mikir menjawab. Kalau kamu lagi dimusuhin, nggak usah mikir grogi, aduh, aku musuhnya banyak, gimana nih caranya, terus kamu berusaha angkat-angkat telur supaya disukai orang banyak. Ya, kamu dimusuhi ya sudah, kamu introspeksi, mungkin ada yang salah dengan kamu, tapi nggak usah grogi. Kalau kamu difitnah ya sudah, kalau kamu diperlakukan dengan tidak baik, nggak usah tersinggung. Ya kamu ada orang ngomong nggak pas sama kamu, aku dilibas, nggak perlu. Itu berarti hatimu belum beres. Ya saudara, itulah ikhlas. Itulah Mazmur 51, hati yang rela. Dan hati yang rela ini adalah hati yang suci, yang disunat. Sehingga kamu akan melihat Tuhan dengan hati yang rela. Karena bersih, clear saudara. Mana yang suara Tuhan, mana yang suara hawa nafsumu sendiri. Itu diawali dengan hati yang suci, hati yang rela. Berbagai orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Ya, harus rela. Ya, saudara, ya, itulah sunat yang benar. Ya, bukan sunat titipnya. Kalau sunat titip, balik lagi adalah identitas kultur atau bangsa. Ya, tetapi sunat hati adalah identitas kamu adalah warga kerajaan surga. Identitasnya adalah sunat. Ya, sunat hatimu. Ya, saudara, ya, bukan sunat fisiknya, tapi hatimu disunat. Sehingga kamu adalah, itulah identitas bahwa kamu ini orang Yahudi rohani, orang Israel. Ya, orang Israel rohani, bahwa kamu adalah pengikut Yesus. Ketika kamu disunat hatimu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.